Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Metamorfosis. Kisah yang berjudul Sketsa Tanpa Wajah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebaiknya kalian gak usah menutup-nutupinya dari Enda deh. Apa yang mungkin telah kalian alami itu udah pernah Enda alami juga kok di rumah ini. Dan semuanya itu udah pernah Enda ceritakan semuanya ke Kang Engkus, ujar Enda seraya menunjukkan rasa ketidaksukaan terhadap saya karena dianggap telah berbohong dan menyembunyikan sesuatu kepadanya. Mendapati situasi seperti ini, rasanya tidak mungkin lagi bagi saya untuk menyembunyikan semuanya itu dari Enda. Akhirnya kini dengan sangat terpaksa, saya pun mulai menceritakan kepada Enda akan peristiwa-peristiwa yang pernah saya alami di rumah ini. Bahkan sampai dengan dua buah peristiwa aneh terakhir yang telah menimpa saya dan Irfan. Jadi memang benar, bukan kamu yang menangis Enda pada saat maghrib tadi? Tanyaku yang berbalas gelengan kepala Enda. Mendapati respon Enda tersebut, saya pun kini semakin bertambah yakin kalau apa yang telah saya alami tersebut merupakan salah satu bentuk kejadian aneh yang telah saya alami di rumah ini. Kalau memang Kang Engkus dan Kang Irfan telah mengalami apa yang Anda alami juga, kenapa kita nggak membicarakan semua ini kepada Bapak dan Mama, Kang? Siapa tahu nanti Bapak jadi akan melunak, dan syukur-syukur sih Bapak akan memutuskan pindah dari... Sulit dah, itu rasanya nggak mungkin. Andai pun mungkin Bapak percaya dengan perkataan kita ini, tapi akan yakin akan ada banyak faktor lain yang akan membuat Bapak lebih memilih untuk mengabaikan perkataan kita itu. Faktor lain? Iya Anda, faktor lain. Bapak kita telah terjebak dalam sebuah bentuk kerjasama dengan kawan-kawannya. Dan hal tersebut telah membuat Bapak mempertaruhkan uang yang cukup besar dalam kerjasamanya itu. Dengan kata lain, persediaan uang keluarga kita ini mungkin sekarang ini hanya bisa untuk mencukupi biaya pendidikan kita serta biaya kehidupan kita sehari-hari. Ucapku yang berbalas dengan keterkejutan Enda dan Irfan. Ya Tuhan, kalau memang seperti itu kejadiannya, berarti sekarang ini kita hanya bisa untuk mengikuti keadaan yang ada, Kang. Gak ada pilihan lain dah. Kita memang harus memilih sebuah pilihan yang buruk di antara ketiadaan alternatif pilihan yang lain. Dan hal yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk menjaga keharmonisan keluarga kita, terutama untuk menjaga mama kita. Kamu kan tahu sendiri kalau mama sekarang ini sedang dalam kondisi... Iya Kang, Anda mengerti, ujar Enda memotong perkataan saya. Mendapati bahwa kini tidak ada lagi topik pembicaraan yang perlu kami bahas, saya pun segera mengajak Irfan untuk kembali ke dalam kamar. Setelah terlebih dahulu membantu Enda untuk membereskan meja makan. Irama bunyi jarum jam yang terdengar di antara keterdiaman saya dan Irfan di dalam kamar kini semakin mengantarkan kami untuk memasuki dimensi waktu yang semakin larut. Keinginan saya untuk memejamkan mata ini nampak sedikit terganggu dengan kehadiran suara-suara yang ditimbulkan oleh Irfan yang sepertinya sedang sibuk dengan handphonenya yang kini tengah berada di dalam genggaman tangannya. Sinyal keparat, maki Irfan di antara pergerakan tangannya yang meletakkan handphonenya di atas meja. Untuk sesaat lamanya Irfan terdiam seraya melayangkan pandangannya ke seluruh sudut kamar. Sebelum akhirnya Irfan pun memutuskan untuk menyusul saya naik ke atas tempat tidur. Dan sepertinya dengan kehadiran Irfan yang kini telah menaiki tempat tidur, keinginan saya untuk memejamkan mata ini seperti sulit untuk terwujud. Hal ini dikarenakan rasa gelisah yang mungkin tengah Irfan rasakan. Lu kenapa sih Van? Gerutuku mendapati tubuh Irfan yang bergerak ke sana kemari tidak menentu. Nggak tahu nih Kus, kok tumben banget ya aku jadi sulit tidur seperti ini.
Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Irfan tersebut, Irfan pun terlihat kembali merubah posisi tidurnya ke posisi yang mungkin terasa lebih nyaman bagi dirinya. Makanya Van, lebih baik lu berpikir positif aja deh. Semakin lu berpikir yang serem-serem akan rumah ini, semakin susah juga lu buat tidur. Waduh, kalau soal teorinya sih lu jago Gus. Tapi kenyataannya lu sendiri juga takut kan? Sanggah Irfan atas saran yang baru saja terucap dari mulut saya ini. Sejujurnya apa yang telah dikatakan oleh Irfan itu sangatlah benar. Saya memang merasa takut dengan apa yang telah saya alami di rumah ini. Tapi hal tersebut bukan berarti membuat saya harus menempatkan diri saya ini dalam posisi tertekan atas kejadian-kejadian menyeramkan yang telah saya alami. Lebih baik lu baca-baca buku dulu Devan, kalau belum bisa tidur. Atau lu bisa juga dengerin tuh radio, siapa tahu ada lagu yang bisa membuat lu jadi bisa tidur. Saranku di antara rasa mengantuk yang sudah tidak bisa tertahan lagi. Kini nampak di antara pandangan mata saya yang mulai meredup, nampak keberadaan dari sebuah radio kecil yang tadi telah dipergunakan oleh Irfan untuk mendengarkan lagu di teras depan. Terlihat teronggok di atas meja belajar dalam posisi mati. Ah malas gua Kus, yang ada juga gua malah ketakutan sendiri karena lu udah tidur, ucap Irfan seraya kembali mencari posisi yang nyaman bagi dirinya. Kus, apa sebaiknya lampu kamarnya gue matiin aja ya? Justru gue nggak nyaman kalau terang begini, seperti ada yang terus memperhatikan gue, ucap Irfan kembali yang berbalas dengan ketergangguan saya. Kini di antara keengganan saya untuk membuka pejaman mata ini, saya pun menyetujui keinginan Irfan tersebut. Dan tidak berselang lama setelah saya menyetujui ide Irfan tersebut, Irfan terlihat mematikan lampu kamar. Sejuk, itulah sebuah kata yang bisa saya tuliskan untuk menggambarkan perasaan hati ini. Begitu Irfan kini telah mematikan lampu kamar. Selimut kegelapan yang kini membungkus pejaman mata saya ini, kini telah mengantarkan tidur saya terasa semakin dalam, menembus dunia mimpi yang tiada bertepi. Hingga akhirnya di saat rentan waktu yang memberikan saya kebebasan dari bayangan menyeramkan yang selama dalam 2 hari ini telah meneror dan melekatkan sesuatu yang bersifat negatif di pikiran saya ini. Kebebasan saya itu pun kini kembali terusik, seiring dengan terdengarnya sebuah suara yang kini telah memaksa saya untuk sedikit menggeliatkan tubuh ini, walaupun dengan posisi mata yang masih terpejam. Kus, Kus, Kus. Seiring dengan suara lirik Irfan yang kembali terdengar memecah kesunyian, dengan sangat terpaksa saya pun kembali membuka pejaman mata ini di antara selimut kegelapan yang menyelimuti ruangan kamar. Dan sepertinya saya kini tidak bisa lagi untuk mengabaikan suara Irfan tersebut. Karena suara Irfan yang terdengar seperti memanggil nama saya secara berulang-ulang, kini telah benar-benar merusak keinginan saya untuk melanjutkan tidur ini. Van, bangun Van, lu kenapa lagi sih? Gumamku dengan suara parau dan mencoba meraih tubuh Irfan, walaupun dengan posisi tubuh yang masih membelakangi tubuh Irfan. Mendapati bahwa kini jangkauan tangan saya tidak berhasil meraih tubuh Irfan, saya pun segera membalikkan tubuh ini, dengan harapan saya bisa dapat segera membangunkan Irfan dari mimpi buruk yang tengah dialaminya. Tapi kenyataan itu kini berkata lain. Seiring dengan keinginan saya untuk segera membangunkan Irfan dari mimpi buruknya tersebut, nampak kini di antara keterbatasan pandangan mata saya ini, saya tidak menemukan adanya sosok Irfan di atas tempat tidur. Dan hal ini jelas membuat saya merasa terkejut. Tapi belum sempat keterkejutan yang saya rasakan ini mereda, saya kembali dikejutkan dengan suara Irfan yang kembali terdengar lirih memanggil nama saya. Van. Gumamku dengan perasaan bingung begitu mendapati sosok Irfan yang kini tengah berdiri terpaku dengan tatapan matanya yang tajam menatap ke arah kaca jendela kamar. Beberapa berkas cahaya malam yang masuk menembus kaca jendela kamar kini seperti memperlihatkan sosok Irfan laksana sebuah bayangan hitam yang berada di dalam kegelapan ruang kamar. Gus, Gus. Seiring dengan ucapan yang kembali terlontar dari mulut Irfan tersebut, saya pun bisa merasakan rasa takut yang kini tengah dirasakan Irfan. Hal ini tergambar jelas dari nada suara Irfan yang terdengar bergetar. Jari jemari tangannya yang terlihat erat menggenggam gorden jendela kamar yang telah tersingkapnya, seperti semakin mempertegas akan rasa ketakutan Irfan atas sesuatu yang menyeramkan yang mungkin kini tengah dilihatnya. Van, gue di sini Van, lu kenapa?
Ucapku penuh dengan rasa khawatir. Ingin rasanya saat ini saya bangkit dan berjalan menghampiri Irfan, lalu membebaskannya dari belenggu rasa takut yang tengah dirasakannya itu. Tapi hal itu urung saya lakukan seiring dengan terbukanya kembali memori ingatan saya atas kejadian yang terjadi sebelum saya dan Irfan memutuskan untuk makan malam bersama Enda. Ya, sebuah kejadian di mana saya dan Irfan mendapati sebuah suara yang jika saya harus menggambarkannya dengan kata-kata adalah sebuah suara dari hembasan batu kecil yang terlempar dan menyentuh kaca jendela kamar. Dan hal tersebut memang masih menjadi tanda tanya bagi saya dan Irfan mengenai suara apakah yang telah kami dengar tersebut, dan apakah keberadaan suara tersebut terhubung dengan cerita saya yang mencoba menghubung-hubungkan kejadian aneh yang terjadi di rumah ini dengan perubahan perilaku Bapak dalam beberapa bulan belakangan ini. Kini setelah saya terdiam beberapa saat dalam keterpakuan menatap Irfan, nampak tubuh Irfan kini terlihat mulai bergetar hebat. Dan beberapa kalimat racauan yang terlontar dari mulut Irfan seperti mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang menyeramkan yang mungkin tengah dilihat Irfan saat ini. Dan hal tersebut telah memberikan pengaruh negatif kepada Irfan. Dan bagi saya, apa yang kini diperlihatkan oleh Irfan tersebut bukanlah sesuatu yang baik. Andai saja saat ini terjadi sesuatu yang buruk menimpa Irfan dan itu terhubung dengan sesuatu yang gaib, pastilah saat ini saya akan kerepotan sendiri untuk menangani semuanya itu. Hal ini dikarenakan selain faktor ketidakmengertian saya akan sesuatu yang berhubungan dengan hal yang gaib, saya juga merasa lokasi rumah ini berada sangat jauh dari perkampungan. Jadi sangatlah tidak mungkin bagi saya untuk meminta pertolongan dari orang-orang yang mungkin mengerti dengan permasalahan yang menyangkut hal gaib seperti ini. Astagfirullah Van, sadar Van, istighfar, ucapku dengan nada panik dan berbalas dengan kalimat racauan Irfan. Melihat hal tersebut, kini tanpa berpikir panjang lagi atas peristiwa menyeramkan yang mungkin tengah dilihat Irfan, saya pun segera beranjak dari tempat tidur dan berjalan menghampiri Irfan. Seiring dengan tangan saya yang kini telah menyentuh tubuh Irfan, saya bisa merasakan getaran di tubuh Irfan di antara suhu tubuhnya yang terasa begitu dingin. Sejujurnya, saat ini saya sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk mengarahkan pandangan mata ini ke arah kaca jendela kamar yang menjadi pusat keterfokusan pandangan mata Irfan. Tapi, begitu mendapati Irfan yang kembali mengucapkan nama saya dengan suara tergagap dan secara berulang-ulang, entah mengapa kini saya merasakan bahwa Irfan tengah berusaha menunjukkan sesuatu kepada saya. Dan itu entah apa. Hingga akhirnya, di saat saya merasa bahwa tidak mungkin lagi bagi saya untuk menyadarkan Irfan di antara keterpukauannya tersebut, saya pun memutuskan untuk mengikuti arah kemauan Irfan yang sepertinya meminta saya untuk menatap ke arah kaca jendela kamar. Ragu, itulah satu kata yang bisa saya tuliskan untuk menggambarkan perasaan hati saya di saat kini. Saya harus memaksakan diri untuk menatap ke arah kaca jendela kamar. Seiring dengan tatapan mata saya yang kini telah terfokus menatap ke arah kaca jendela kamar, saya sama sekali tidak menemukan adanya keanehan pada kaca jendela kamar. Apa yang saya temukan kali ini tidak lebih hanyalah sebuah kaca jendela kamar yang menjadi pembatas antara keberadaan saya dan Irfan saat ini dengan selimut kegelapan yang menyelimuti halaman rumah. Mendapati hal tersebut, kini di antara rasa was-was yang saya rasakan atas sesuatu yang mungkin tidak terlihat oleh saya, tapi memang terlihat oleh Irfan, saya pun mencoba untuk mengambil alih gorden jendela kamar yang masih tergenggam erat oleh jari jemari tangan Irfan. Tapi baru saja saya hendak menyingkirkan genggaman jari jemari Irfan pada gorden jendela kamar tersebut, ekspresi wajah Irfan terlihat semakin menegang. Dan hal ini jelas membuat saya kembali menolehkan pandangan mata ini ke arah kaca jendela kamar. Itu Gus, itu apa Van? Gak ada apa-apa di sini. Ya Tuhan Van, sadar, ujarku di antara tatapan mata ini yang memandang ke arah kaca jendela kamar. Itu. Kini baru saja saya hendak kembali melontarkan sebuah kalimat positif yang mungkin akan sedikit meredakan rasa takut yang tengah menyelimuti Irfan. Tanpa sengaja tatapan mata saya mulai mendapati adanya keanehan pada kaca jendela kamar. Saya merasa bahwa kaca jendela kamar yang semula terlihat jernih dalam memperlihatkan kegelapan yang menyelimuti halaman rumah, perlahan mulai terlihat mengembun.
seperti layaknya sebuah kaca mobil yang berjalan menembus kabut. Kini belum sempat saya menyikapi secara positif atas keanehan yang saya temui tersebut. Keanehan yang lain pun kembali terjadi, dan untuk keanehan kali ini, saya melihat di antara selimut tipis embun yang menutupi kaca jendela kamar. Saya mendapati bahwa ada salah satu bagian dari kaca jendela kamar tersebut yang memperlihatkan adanya perubahan ketebalan dari embun yang menutupi bagian tersebut layaknya sebuah Tanpa berpikir panjang untuk mengetahui secara lebih jelas atas apa yang telah saya lihat tersebut, sebuah teriakan yang meluncur deras dari mulut saya ini kini mewakili rasa keterkejutan yang saya rasakan. Dan tanpa berpikir panjang untuk mencari tahu atas apa yang telah saya lihat tersebut, saya pun segera menarik tangan Irfan guna menjauhi jendela kamar. Walaupun hal tersebut harus saya lakukan dengan susah payah, karena saya merasa seiring dengan pergerakan saya yang menarik tangan Irfan, tubuh Irfan terasa begitu berat. Hal ini dikarenakan karena rasa tegang yang tengah dirasakan oleh Irfan. Astaga Van, lu kok berat banget sih? Gurutuku begitu telah berhasil membawa Irfan keluar dari dalam kamar. Tadi itu apa Van? Tanyaku kepada Irfan karena saya merasa yakin kalau Irfan pasti telah melihat secara jelas dari sosok penampakan yang terlihat di kaca jendela kamar. Di antara keterdiaman yang kini kembali membelenggu mulut Irfan, saya pun mencoba menyimpulkan bahwa apa yang telah saya lihat tadi itu tidak lebih daripada sebuah hembusan nafas yang jika saya harus menjelaskan secara lebih rinci, fenomena tersebut lebih yang menyerupai sebuah hembusan nafas seseorang yang jika dihembuskan secara kuat pada kaca jendela akan menimbulkan efek berembun pada kaca jendela kamar. Dan hembusan itu telah saya lihat secara berulang-ulang selama 3 kali. Hingga akhirnya saya pun tadi memutuskan untuk mengajak Irfan keluar dari dalam kamar. Tadi itu Kus, itu, jawab Irfan di antara kepanikan yang masih dirasakannya. Tatapan kosong mata Irfan yang kini terlihat memandang ke arah pintu kamar yang sedari awal kami keluar tadi memang belum sempat untuk saya tutup kembali, kini telah menyadarkan saya untuk segera menutup pintu kamar tersebut. Setidaknya dengan saya menutup pintu kamar tersebut, hal ini akan dapat sedikit mengurangi kepanikan yang tengah dirasakan oleh Irfan. Sebaiknya lu tenang dulu Van, jangan panik, ujarku seraya berusaha menyembunyikan kepanikan yang memang juga saya rasakan. Mendapati kini Irfan terlihat sudah mulai bisa sedikit meredakan kepanikannya, saya pun memutuskan untuk mengajak Irfan ke teras depan. Entah mengapa kini saya berpikir dengan kami berada di teras depan, setidaknya kami akan dapat menghirup udara segar yang mungkin akan dapat meredakan ketegangan yang kami rasakan saat ini. Ya Tuhan, kenapa gue jadi harus ikut mengalami semua ini? Ucap Irfan menyesali dengan apa yang telah dialaminya. Untuk sesaat kini terlihat Irfan berusaha mencari bungkusan rokok yang berada di dalam saku celananya. Setelah beberapa saat mencarinya, terlihat ekspresi kekesalan di wajah Irfan begitu mendapati kenyataan bahwa bungkusan rokok tidak berada di saku celananya. Ini semua benar-benar brengsek, brengsek, maki Irfan seraya menghempaskan tubuhnya ke kursi. Mendapati hal tersebut, saya pun memberanikan diri untuk segera menanyakan kepada Irfan tentang apa sebenarnya yang telah dilihatnya. Setelah beberapa saat lamanya terdiam, Irfan pun kini mulai menceritakan tentang kejadian menyeramkan yang telah dialaminya tadi. Dan sungguh, apa yang kini telah diceritakan oleh Irfan tersebut kini telah membuat bulu kuduk di tubuh saya ini terasa menebal. Astaga Van, kenapa juga lu nggak bangunin gua sih? Kalau ternyata lu kembali mendengar suara-suara aneh di jendela kamar itu. Ucapku yang berbalas ekspresi kekesalan di wajah Irfan. Jangan ngomong lu Kus, gue udah sampai 2 kali mencoba membangunkan lu, tapi lu nya nggak bangun-bangun. Pada awalnya gue juga malas untuk mengecek suara lemparan yang terdengar kembali di jendela kamar itu. Tapi setelah gue mendengar adanya keberadaan seseorang yang memanggil nama lu sambil mengetuk-ngetuk kaca jendela kamar, gue menduga itu adalah suara bokap lu, karena suaranya terdengar sangat mirip sekali. Dan di saat itulah gue memutuskan untuk memeriksanya, karena gue takut kalau suara itu memang benar-benar suara bokap lu yang mungkin telah pulang kemalaman dan lupa untuk membawa kunci. Tapi ternyata dugaan gue itu salah. Untuk sejenak nampak Irfan tidak meneruskan perkataannya. Tarikan nafasnya yang terdengar begitu dalam
seperti mengisyaratkan bahwa bayangan menyeramkan dari peristiwa yang telah dialaminya tersebut kini masih melekat kuat di dalam pikirannya. Mendapati bahwa kini Irfan kembali terdiam dalam bayang-bayang menyeramkan itu, tatapan mata saya pun kini memperhatikan keadaan di sekitar halaman rumah. Ketiadaan motor yang biasa dipergunakan oleh bapak untuk mengantar jemput Enda ke sekolah kini telah memberikan saya sebuah kepastian akan ketiadaan bapak di rumah ini. Baru kali ini gua melihat sesuatu yang terlihat menyeramkan seperti ini, Kus. Gua rasa gua nggak akan pernah bisa untuk melupakan sosok menyeramkan itu. Sesosok wajah yang menghembuskan nafasnya dan tersamar di antara kaca jendela kamar yang berembun. Tapi satu hal yang pasti, walaupun semuanya itu terlihat begitu samar, gue sangat merasa yakin kalau sosok yang telah gue lihat tersebut adalah perwujudan dari seorang wanita. Karena hal itu dapat terlihat dari bentuk rambutnya yang terlihat panjang terurai. Wanita, gumamku dalam hati begitu Irfan telah mengakhiri perkataannya. Entah mengapa kini saya merasa apa yang telah diceritakan oleh Irfan tersebut kini telah menambah keyakinan saya akan keberadaan sesosok perwujudan wanita yang telah memberikan gangguannya di rumah ini. Tapi kini seiring dengan bertambahnya keyakinan saya tersebut, muncul sebuah pertanyaan di hati saya ini akan sebuah keterkaitan antara mimpi yang pernah saya alami dengan kejadian-kejadian menyeramkan yang terjadi di rumah ini. Walaupun semuanya itu masih terasa sulit bagi saya untuk menghubung-hubungkannya. Lo kenapa, Kus? Kok jadi bengong begitu? Tanya Irfan penuh dengan rasa kecurigaan. Mendapati pertanyaan Irfan tersebut, saya pun segera menceritakan tentang apa yang kini ada di dalam pemikiran saya. Nah, benar kan, Kus? Akhirnya lu percaya juga kalau semua yang terjadi ini ada hubungannya dengan mimpi lu itu, ujar Irfan dengan ekspresi rasa puas. Sepertinya kini Irfan merasa kaku saya telah mempercayai apa yang telah dikatakannya. Tapi pemikiran gua itu bisa saja salah, Van. Walaupun memang ada salah satu indikasi yang mengarah ke sana. Salah satunya adalah perwujudan sosok Kus. Gumam Irfan memotong perkataan. Dan sepertinya gumaman Irfan tersebut kini telah membawa saya dan Irfan terdiam sejenak untuk mendengarkan sebuah suara yang terdengar secara samar-samar dari dalam rumah. Terdengar tangisan merana si Buyung yang selalu dibawa-bawa, yang tidak pernah kenal akan bapaknya, hanya satu kasih sayang ibunya. Ah, bukankah itu lagu yang tadi sore kita? Sebuah isyarat tangan yang saya berikan kepada Irfan kini menghentikan perkataan Irfan. Bagi saya apa yang telah kami dengar kali ini adalah seperti sebuah isyarat dari berbagai macam perwujudan yang ada di rumah ini. Dan isyarat tersebut bisa saja mengisyaratkan akan rasa suka ataupun ketidaksukaan mereka atas pembicaraan yang telah kami lakukan ini. Sepertinya obrolan kita ini memang sedang diperhatikan mereka, Van. Lu ngomong apa sih, Kus? Sumpah, sebaiknya kita besok pulang aja, Kus. Gua udah gak kuat dengan semua ini. Kini belum sempat saya memutuskan sesuatu untuk menyikapi apa yang kini tengah kami alami ini. Sebuah suara panggilan yang memanggil nama saya terdengar dari dalam rumah. Dan saya sangat merasa yakin kalau suara seseorang yang telah memanggil nama saya tersebut adalah suara mama. Tapi baru saja kini saya hendak beranjak ke dalam rumah guna memenuhi panggilan mama. Terlihat Irfan berusaha mencegah saya dengan cara menarik pergelangan tangan saya. Jangan, Kus, lu gila ya? Apa lu gak ingat dengan apa yang telah gua alami tadi di jendela kamar tadi? Ucap Irfan berusaha mengingatkan saya kembali atas peristiwa menyeramkan yang tengah menimpanya. Ya, sebuah peristiwa di mana Irfan mendapati sebuah fenomena keberadaan suara yang menyerupai suara bapak. Kini begitu mendapati peringatan Irfan tersebut, saya pun mengurungkan keinginan saya tersebut. Hingga akhirnya ketika suara panggilan yang memanggil nama saya itu kembali terdengar, nampak terlihat pergerakan dari gagang pintu rumah yang menandakan adanya seseorang yang kini tengah mencoba untuk membuka pintu rumah. Mampus kita, Kus, mampus, gumam Irfan lirih seraya memejamkan matanya begitu melihat pergerakan pada daun pintu rumah. Loh, Kus, kalian sedang apa malam-malam begini ada di luar rumah? Tegur seseorang begitu daun pintu tersebut kini telah memperlihatkan kehadiran seseorang yang keluar dari dalam rumah. Dan ternyata apa yang saya perkirakan tadi kini telah menjadi kenyataan.
Nampak seiring dengan pintu rumah yang telah terbuka, terlihat keberadaan Mama yang tengah berdiri tepat di depan pintu rumah dengan menunjukkan ekspresi rasa heran atas keberadaan saya dan Irfan di teras depan. "Engkus dan Irfan belum bisa tidur, Mah," ucapku berbohong, dan seiring dengan ucapan saya tersebut, nampak kini tatapan mata Mama memandang ke arah halaman rumah guna mencari keberadaan motor Bapak. Dan sepertinya kini Mama harus bisa menerima kekecewaan begitu mendapati motor Bapak tidak terlihat berada di halaman rumah. "Kamu ini gimana sih, Kus? Dengerin lagu kok suaranya sekeras itu. Ayo cepat kamu kecilkan suaranya. Kasihan adik kamu besok masih harus sekolah. Mama takut dia akan terganggu," ucap Mama kembali yang berbalas anggukan kepala saya dan Irfan. Mendapati kini Mama telah kembali berjalan memasuki rumah, saya pun segera mengajak Irfan untuk memasuki rumah guna menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Mama. "Lu aja, Kus, gua gak berani," ujar Irfan di antara pergerakan Mama yang telah memasuki kamar. Genggaman tangan saya yang kini telah memegang erat gagang pintu kamar kini seperti terbentur oleh rasa takut yang saya rasakan. Sungguh, suara tangisan bayi yang kini terdengar di antara lirik lagu yang tengah berkumandang seperti kembali mengingatkan saya akan keberadaan sosok bayi yang saya temui di ruangan gelap bangunan kayu. "Gua gak berani, Van, temenin gue dong," pintaku dengan setengah berbisik, karena saya takut apa yang telah saya ucapkan ini akan terdengar oleh Mama. Mendapati permintaan saya tersebut, nampak Irfan menggelengkan kepalanya sebagai tanda bahwa Irfan tidak ingin untuk ikut serta dalam situasi yang mungkin akan menyeretnya kembali untuk bersentuhan dengan sesuatu yang gaib. "Brengsek lu, Van," gerutuku begitu mendapati penolakan Irfan tersebut. Kini tanpa adanya keberanian yang saya miliki, saya pun urung untuk meneruskan memutar gagang pintu kamar. Hingga akhirnya, seiring dengan terdengarnya suara dari arah pintu kamar Mama, saya dan Irfan pun kini mendapati keberadaan Mama yang telah keluar dari dalam kamar. Dan kini, dengan ekspresi wajahnya yang terlihat kesal, Mama pun mulai berjalan menghampiri saya dan Irfan. "Ya ampun, kamu ini kenapa sih, Kus? Kok suara radio itu belum kamu kecilkan juga?" ujar Mama yang berbalas keterdiaman saya dan Irfan. Mendapati hal tersebut, Mama terlihat mulai bergerak untuk membuka pintu kamar, dan hal ini jelas membuat saya secara otomatis mencegah keinginan Mama tersebut, karena saya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan. "Jangan, Mah, tolong jangan," ucapku dengan menggenggam erat pergelangan tangan Mama. "Apa-apaan sih, Kus? Kok kamu jadi aneh begini?" ucap Mama dengan nada suara yang terdengar meninggi. Dan seiring dengan ucapannya tersebut, Mama terlihat mengarahkan sorot matanya yang tajam ke arah saya. "Apa sebenarnya yang tengah kamu sembunyikan, Kus?" tanya Mama di antara rasa kesal yang telah mencapai puncaknya. Mendapati hal tersebut, saya pun kini lebih memilih untuk menceritakan kepada Mama tentang kejadian menyeramkan yang telah menimpa saya dan Irfan malam ini. Dan selepas saya menceritakan kejadian menyeramkan tersebut, Mama pun nampak terdiam dengan ekspresi wajahnya yang terlihat kesal. "Gila, kamu udah gila ya, Kus? Ya Tuhan, jangan engkau tambah lagi permasalahan di rumah ini dengan hal-hal seperti ini," ucap Mama dengan nada suara yang meninggi. Rasa kesal yang sepertinya sudah tidak bisa tertahan lagi kini telah menghadirkan kenangan tipis dari air mata yang bersemayam di kedua kelopak matanya. Mendapati hal tersebut, kini muncul penyesalan di hati saya karena telah menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal tersebut kepada Mama. "Semoga kamu tidak akan pernah menceritakan semua kejadian ini kepada bapak kamu, Kus. Mama takut bapak kamu akan emosi jika mendengar cerita kamu ini." "Tapi Ma, apa yang telah Engkus dan Irfan alami ini juga pernah dialami oleh Enda, walaupun dalam kejadian yang berbeda. Kita nggak boleh tinggal diam, Ma. Engkus khawatir akan ada terjadi sesuatu yang kurang baik bagi keluarga kita ini, Kus." Bersamaan dengan suara bentakan yang terlontar dari mulut Mama, nampak terdengar keberadaan suara mesin motor yang berjalan mendekati rumah. Hingga akhirnya di saat suara mesin motor tersebut mulai menghilang, keberadaan suara Bapak pun mulai terdengar di antara suara ketukan pada daun pintu rumah. Mendapati hal tersebut, Irfan pun bergegas untuk membuka pintu rumah. Tapi kini baru saja Irfan hendak membuka pintu rumah, keanehan yang lain pun kembali terjadi. Suara lagu yang semula terdengar begitu jelas di telinga ini perlahan mulai tersamar
dan menghilang begitu saja dari pendengaran ini. "Loh, kok kalian belum tidur? Ada apa?" Sebuah pertanyaan yang terucap dari mulut bapak kini mengawali kehadiran bapak di dalam rumah. Tatapan matanya yang terlihat tajam nampak menatap ke arah saya dan mama. Seperti hal ini mengisyaratkan kalau bapak telah menaruh kecurigaan atas keberadaan kami malam ini. Mendapati hal tersebut, mama pun berusaha untuk menyembunyikan kejadian yang telah saya dan Irfan alami dengan sebuah alasan bahwa kami belum bisa tidur. Mendapati alasan mama tersebut, sepertinya bapak tidaklah dengan serta-merta menghilangkan kecurigaannya terhadap kami. Hal ini terbukti dengan kembalinya bapak menanyakan pertanyaan yang sama kepada saya. Tapi untuk pertanyaan bapak kali ini, sebuah kalimat jawaban yang meluncur dari mulut saya telah membuat mama sedikit terperangah atas jawaban saya tersebut. Ya, kali ini saya terpaksa harus mengecewakan mama, karena saya menganggap solusi kebohongan yang telah disarankan oleh mama bukanlah sebuah solusi yang baik untuk menyingkap kejadian-kejadian menyeramkan yang mungkin akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan keluarga saya ini. "Ah, omong kosong apa lagi ini?" ucap bapak dengan suara yang meninggi. Seiring dengan ekspresi kemarahan yang terlihat di wajahnya, nampak bapak terlihat membuka pintu kamar saya dan berjalan memasukinya. "Mana Kus? Di mana hal aneh seperti yang kamu katakan tadi?" tanya bapak di antara pergerakan tangannya yang menutup gorden jendela kamar. Mendapati bapak kini tidak ada satupun keanehan yang bapak temui di jendela kamar, bapak pun mulai beralih memeriksa keadaan radio kecil yang berada di atas meja. Dan untuk sekali lagi, bapak kembali tidak menemukan adanya keanehan pada radio kecil tersebut. "Brengsek, semuanya sama saja. Tidak hanya Enda, ternyata kamu juga sekarang udah pandai berbohong, Kus. Kalau memang kalian meragukan usaha yang telah bapak lakukan selama ini, sebaiknya kalian jangan membungkusnya dengan cerita bualan seperti ini." Terkejut, mungkin itulah yang saya rasakan begitu mendapati perkataan bapak yang sekasar ini. Sejujurnya saya sama sekali belum pernah melihat bapak yang berkata kasar seperti ini. Dan kini di antara rasa kesal yang mulai tumbuh di hati saya ini, saya masih mencoba untuk berpikir positif atas perkataan bapak tersebut. Saya merasa mungkin apa yang telah dikatakan oleh bapak tadi adalah sebuah cermin dari beban berat bapak dalam mencari solusi atas permasalahan yang tengah membelit keluarga saya ini. Karena memang bukanlah hal yang mudah bagi bapak untuk mengembalikan kehidupan keluarga kami kali ini pada kehidupan kami yang terdahulu. "Tapi Pak, Engkus sama sekali nggak berbohong. Apa yang telah Engkus alami itu memang benar-benar telah terjadi. Bapak bisa menanyakan hal itu kepada mama. Jujur saja Pak, enggak ada niat Engkus sama sekali untuk "Cukup Kus, sebaiknya besok kamu kembali ke Jakarta. Bapak nggak mau lagi dengar semua omong kosong ini." Seiring dengan perkataan bapak yang memotong perkataan saya tersebut, terlihat bapak keluar dari dalam kamar dan berjalan memasuki kamarnya. "Maafin Engkus mah, Engkus sama sekali nggak bermaksud." "Sudahlah Kus, mama mengerti dengan maksud kamu itu. Tapi kamu harus ingat akan satu hal. Niat baik kita itu harus tetap menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada." Tanpa bisa berkata apa-apa lagi untuk membalas perkataan mama tersebut, kini saya hanya bisa terdiam seraya memandangi kepergian mama yang berjalan memasuki kamarnya. Satu pelajaran yang bisa saya petik dari perkataan mama tadi adalah segala sesuatu yang mungkin mempunyai maksud baik belum tentu dapat diterima menjadi sesuatu yang baik tanpa adanya kebijaksanaan kita untuk menyesuaikan daripada kondisi dan situasi yang ada. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.